Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Meza Putra, mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jakarta. Video ini dibuat untuk membagikan hasil penelitian yang saya lakukan untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah Metode Penelitian dan Statistik Sosial kelas I. Penelitian ini berjudul Perbandingan Kemampuan Komunikasi Interpersonal antara mahasiswa yang aktif dan tidak aktif berorganisasi pada program studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, orang-orang tuh biasanya nganggap kalau anak komunikasi itu jago ngobrol, jago ngomong, asik kalau diajak ngobrol. Tapi nyatanya nggak seperti itu. Di setiap kampus beda-beda tergantung pada mahasiswa juga. Banyak orang mikir ikut organisasi kampus atau tidak itu sama aja, karena kita kan tetap bisa mengasah kemampuan sosial lewat tugas kelompok di kelas atau sekedar nongkrong dengan teman. Tapi apakah benar dampaknya sama? Nah, melalui penelitian ini saya ingin menjawab rasa penasaran tersebut. Seberapa besar sih perbedaan kemampuan komunikasi antar pribadi antara mahasiswa yang aktif berorganisasi dengan yang tidak aktif? Serta aspek komunikasi apa yang membedakan di antara keduanya? Untuk mendapatkan datanya, saya menggunakan pendekatan campuran atau bisa disebut mixed methods. Pertama, saya menyebarkan kuesioner digital dan mendapatkan 16 responden mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kuesioner ini berisi 10 pertanyaan penting yang mencakup kemampuan berbicara, bahasa tubuh, cara mendengarkan, cara empati, hingga adaptasi mereka saat berinteraksi. Kedua, untuk memperdalam hasil kuesioner tersebut, saya juga melakukan wawancara langsung secara mendalam dengan 2 orang narasumber, yaitu 1 orang alumni yang dulunya aktif banget berorganisasi dan 1 orang mahasiswa aktif yang saat ini memilih untuk tidak ikut organisasi. Nah, sekarang saya akan membiarkan 10 pertanyaan yang ada di Google Form. Yang pertama, saya merasa percaya diri saat berbicara dengan orang lain yang baru saya kenal di lingkungan kampus. Yang kedua, saya mampu mendengarkan pendapat orang lain dengan seksama tanpa memotong pembicaraan mereka. Yang ketiga, saya merasa kesulitan untuk menyampaikan ide atau mendapatkan pendapat saya saat berdiskusi. Yang keempat, saya dapat dengan mudah menyesuaikan gaya bicara saya tergantung dengan siapa lawan bicara saya. Yang kelima, ketika terjadi perbedaan pendapat dalam kelompok, saya mampu menyampaikan pendapat saya tanpa menyinggung perasaan orang lain. Yang keenam, saya sering merasa gugup ketika harus berbicara atau melakukan presentasi di depan kelas. Yang ketujuh, saya menceritakan pengalaman sehari-hari saya ke teman dekat agar dapat bertukar cerita satu sama lain. Yang kedelapan, saya merasa mampu memahami perasaan dan sudut pandang orang lain meskipun saya tidak setuju dengan mereka. Yang kesembilan, saya menggunakan bahasa tubuh, kontak mata, pergerakan tangan atau ekspresi wajah untuk mendukung pesan yang saya sampaikan. Yang kesepuluh, saya merasa lebih nyaman bekerja sendiri daripada harus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan anggota tim lainnya. Lalu bagaimana hasilnya? Ternyata setelah data yang terkumpul, kelompok mahasiswa yang aktif berorganisasi memiliki skor kemampuan komunikasi yang lebih tinggi dibandingkan kelompok yang tidak aktif berorganisasi. Perbedaan ini terbukti sangat signifikan. Dari 10 aspek yang diteliti, perbedaan yang paling mencolok ada 2 hal, yaitu keterbukaan dan empati. Mahasiswa yang aktif berorganisasi terbukti jauh lebih terlatih untuk menghargai perbedaan pendapat dan berani menyampaikan ide mereka tanpa menyinggung orang lain. Hal ini terjadi karena organisasi mereka sering dihadapkan pada rapat kerja, rapat acara, dan diskusi kelompok. Selain itu, mahasiswa yang aktif berorganisasi punya tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi. Pengalaman bertemu banyak orang baru membuat mereka mampu menekankan rasa grogi saat berbicara. Sebaliknya, mahasiswa yang tidak aktif cenderung ruang lingkup sosial lebih terbatas pada lingkaran pertemanan atau circle yang itu-itu aja, sehingga tantangan komunikasinya kurang bervariasi. Nah, masuk ke bagian kesimpulannya, keaktifan dalam organisasi kampus terbukti nyata menjadi wadah yang efektif untuk mengasah soft skill dan kapasitas komunikasi antar pribadi kita sebagai mahasiswa. Belajar dalam kelas saja belum tentu cukup untuk memberikan pengalaman sosial yang matang. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak untuk dosen pengampu saya, Bapak Miftahul Ulum atau biasa disebut Bang Ulum, atas bimbingannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.